Gimana Mas Andi? Selamat pagi Mama. Sudah bulan Agustus 2020. Waktunya kita refleksi. Kita lihat apa yang sudah terjadi di bulan Juli ini, khususnya dalam hal homeschooling ya. Iya. Dalam hal pencapaian anak-anak kita. Karena saya lagi homeschooling, karena bukan sekolah, maka tidak ada alat ukur kecuali kemudian kita yang membuat ya. alat ukurnya. Salah satunya adalah dengan refleksi. Jadi tentu kita juga menyadari bahwa proses homeschooling adalah proses jangka panjang, proses yang berjalan seiring dengan waktu, seiring dengan perkembangan situasi, baik situasi kita sebagai orang tua yang mungkin ada kegiatan-kegiatan keseharian kita, atau juga mungkin Oji sendiri dan Yanti dengan minat-minat yang mungkin bertumbuh, berkembang, berubah, menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, makanya kita bikin catatannya di dalam podcast kali ini. Supaya kita tuh sebenarnya bisa lihat tangganya gitu ya. Perjalanan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Betul. Ya, dokumentasi ini akan menjadi terasa berharga begitu sudah lewat. Iya, kayak pagi hari ini nih kita ketemu video Oji yang usia 3 tahun gitu, usia 6 tahun itu ternyata berasa kok cepat juga ya nyata waktu ya. Gitu, terasa waktu tuh berasa cepat gitu. Sepertinya ini belum lama kok anak-anak melakukan itu, tapi ternyata sudah sekian lama. Dan aku ngelihat video di YouTube itu kan lupa juga kalau pernah naikin gitu ya 2 video. Ada kayak rasa nyesel juga ya waktu anak-anak kecil itu dulu belum terlalu sadar YouTube, belum ya sebenarnya kan naikin aja video mereka ngapain atau apa gitu, dan tidak perlu dipublish kan. Kan bisa di privat gitu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya anak kecil yang lagi lucu-lucunya, memang banyak eksplorasi, lagi melakukan hal-hal baru, rekam saja, foto saja, naikkan di media sosial yang di privat, karena kita kan tidak pernah tahu perangkat kita usianya sampai kapan. Nanti baru berasa kalau udah mereka usia 11 tahun, 12 tahun, apalagi kalau lebih dari itu kan. Ya, itu pentingnya refleksi sih. Dan kenapa kita juga bikin podcast ini kan tujuannya untuk buat dokumentasi, refleksi perjalanan kita pribadi sebagai orang tua yang belajar dari keseharian kita bersama anak. Ya, jadi bulan Juli ini gimana Mah? Biasanya di refleksi itu ada 4 pertanyaan yang menjadi panduan sebetulnya, yaitu pertama adalah apa hal yang paling disyukuri selama bulan, lalu apa yang paling ada hal istimewa apa yang terjadi pada anak-anak selama bulan Juli, misalnya kalau bulan ada hal yang istimewa, terus hal baru yang dipelajari. Ya, istimewa sama baru itu bisa jadi 2 hal yang berbeda atau yang dikuasai. Dan kemudian refleksi selanjutnya adalah apakah ada yang mungkin tidak perlu dilanjutkan, kegiatan yang dihentikan atau tetap ditingkatkan. Nah, itu refleksinya kurang lebih itu sih isinya. Mari kita mulai dari apa yang kita paling syukuri, Ma. Iya, hal yang paling disyukuri bulan Juli itu adalah bulan Oji, tanggal Oji ulang tahun kan. Tanggal 9 Juli itu dia genap usia 11 tahun. Spesial karena kalau di terminologi pramuka dia sudah naik tingkat. Sudah bukan siaga lagi. Dari siaga ke penggala. Artinya bisa jadi tahun-tahun ke depan adalah tahun-tahun keseruan kita menghadapi anak yang mulai remaja. Karena dia sudah bukan anak 10 tahun lagi. Dia udah senang bersihin mukanya, pakai pembersih wajah, lebih rajin dari mamahnya. Dia udah minta beli Rexona sendiri. Nah, itu tanda-tanda anak udah mulai remaja tuh. Gitu. Yang tadinya mungkin cuek aja, masih kita ngeliatnya masih kecil ya. Sekarang ternyata dia udah memperhatikan jangan sampai berjerawat kayak gitu. Kita juga mulai mengamati gejala-gejala remaja lah yang kemudian katakanlah ketika kita minta tolong sesuatu tidak langsung dikerjakan, agak malas-malas dulu. Sepertinya sudah mulai nih sampai nih fase-fase
menghadapi anak yang berbeda tumbuh usia, remaja. mulai tumbuh remaja. Kan kita bisa ngelihat tuh kalau kita ngurusin sendiri dari mereka kecil itu kan pasti bedanya tuh kerasa gitu ya, dari yang mereka usia 3, 4, 5 gitu, dan sekarang mulai 11. Iya, biasa kita ngeliat anak remaja, anaknya teman-teman kan. Jadi anak-anak orang lain kita ya berinteraksi juga, kita ada urusan sama mereka juga. Cuma karena anak orang gitu ya, bukan anak kita sendiri, ya udah gitu. Tapi kita mengamati, oh ya remaja gitu ya. Nyampe nih Oji nih kayaknya sebentar lagi. Iya, jadi kita harus lebih sebagai orang tua ya, harus lebih bijaksana lagi, lebih banyak belajar lagi. Gitu. Karena nggak bisa dipungkiri kan anak menyerap apa yang sedang yang terjadi pada orang tuanya. Iya. Nah, kita perlu banyak belajar. Betul, Oji ulang tahun. Oji ulang tahun, genap 11 tahun. Terus kita bersyukur masih sampai hari ini di masa pandemi ini yang terus terang aku tuh sangat menjaga banget gitu, kita semua di rumah ini tuh nggak sakit. Terus ya kalau aku sering cerewet sama anak-anak, minum air putih yang banyak, kita juga mulai rutin bangun pagi, terus kita kerja bakti sama-sama, olahraga, pokoknya menjaga fisik lah, menjaga makan gitu. Terus ya berjemur matahari, ya menurutku itu hal yang kita bisa lakukan selain memakai masker dan menjaga jarak gitu. Karena kalau sampai keluar rumah. Tapi maksudnya ya di rumah kan juga penting banget kita menjaga kesehatan. Kalau kita di rumah terus kita juga nggak olahraga, kita tetap makan juga nggak sehat juga gitu. Betul, artinya sebulan ini kita bersyukur. Katakan kalau kita ingat kayaknya nggak ada ya kita demam atau kemudian sakit yang pilek yang gimana dan gitu, bukan hanya tidak. Dari bulan ini Mas, maksudnya dari bulan sebelumnya itu kan yang paling deg-degan tuh sebenarnya kalau anak-anak pilek gitu, demam atau apa gitu, demam, pilek, batuk itu kan jadi kayak penyakit yang menjadi perlu diwaspadai gitu kan. Nah, bersyukur kita bulan ini dalam keadaan sehat, jadi itu hal yang sangat kita syukuri. Bersyukur rutinitas pagi yang kita lagi mau mulai bulan kemarin berjalan tentu naik turun, tetapi bisa dijaga tidak terbangun di atas jam 6. Betul. Biasanya kan kita ya kadang kitanya juga orang tuanya, kadang anak-anaknya apalagi. Sebenarnya sih kalau lebih misalnya kesiangan atau apa tuh lebih karena malamnya kita punya begadang kerjaan. Tapi kalau lagi yang nggak ada sebuah target yang itu, ya kita tetap bisa meniatkan bangun lebih pagi kan gitu, bangun lebih pagi, olahraga, terus kerja bakti sama anak-anak, bersih-bersih rumah, udah ada pembagian lahan gitu kan, dan kita bisa bergantian, misalnya tadinya Oji di ruang tamu, besoknya dia di dapur, Yanti di ruang tengah, Ayah di ruang mana, aku di ruang mana gitu. Dan itu setiap hari ya jadi cukup 10 menit tapi lumayan untuk melatih Yanti sama mereka Oji terbiasa memegang sapu gitu. Bersih-bersih, berkontribusi. Dan aku ngeliat banget kayak bulan ini nih, misalnya kayak Yanti itu menurutku masih perlu belajar luwes aja gitu, luwes, terbiasa megang sapu. Oji itu sudah di level yang tingkat bersih-bersihnya tuh betul-betul yang tersembunyi aja dikejar sama dia. Sofa itu digeser, kerasa dia meningkat banget skill menyapunya gitu. Kelihatannya sederhana ya menyapu, tapi ketika itu bukan sebuah hal yang dibiasakan, ya jangan sampai kemudian ketika waktunya dibutuhkan dia tergagap gitu dengan pegang alat kebersihan. Ya atau mungkin dia bisa, tapi kan seberapa nyapu aja yang terlihat gitu, tapi dia apakah mau mengambil yang di kolong kursi, kolong meja kayak gitu kan juga hal yang debu yang tidak terlihat ya gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi bekal yang baik dan kita masih ingin biasakan lagi sampai seterusnya gitu. Bersyukur bahwa sebulan ini itu bisa berjalan dengan baik. Kalau dari trackernya ya kita bisa melakukan dengan baik lah untuk urusan habit yang ini. Tidak perlu banyak-banyak habit yang perlu dirubah atau dibangun, namun
satu habit ini bisa punya efek luar biasa di dalam keseharian. Jadi kalau kita setiap bulan punya satu habit baru, berarti selama setahun kita punya 12 habit yang memang terbiasa kita kerjakan ya, bukan sekedar membuat gitu, tapi memang betul-betul kita nikmati gitu. Betul. Nah, apa sih yang istimewa yang terjadi sama anak-anak selama bulan Juli? Yang istimewa, yang jelas jadwal pagi selama bulan Juli ini buat aku pribadi pun mulai bertambah dan bergeser karena Oji sudah mulai rutin nih dengan kegiatan PKBM. Walaupun cuma katakanlah alokasi waktunya jam 8 sampai jam 12, cuma ada 2 mata pelajaran yang kemudian per pelajarannya mungkin ya tergantung tugas dari mentornya ya, tutornya ya. Jadi karena pandemi kan PKBM-nya Oji ini karena dia berpusat di Pulau Seribu, maka tentu tidak mungkin untuk mengadakan, apalagi pandemi tidak mudah untuk mengadakan pelajaran yang secara offline. Nah, karena itu secara online, dan menurutku sih ya menarik lah untuk kemudian sebuah babak baru dalam mempelajari hal-hal yang lain dalam rangka menuju mendapatkan ijazah. Betul. Jadi sama bulan Juli ini yang istimewa yang terjadi adalah aku dan Oji punya jadwal bersama di pagi hari dari jam 8 sampai jam 12 untuk standby di grup PKBM untuk ada tugas apa, absen, dan kemudian mengerjakan, foto-foto dokumentasinya dikirim. Kurang lebih seperti itu. Itu seru banget tuh yang PKBM. Jadi masih akan berlanjut sampai seterusnya. Tapi itu dimulai menjadi istimewa karena dimulai kegiatannya di bulan Juli kemarin. Betul. Kalau Yanti bersyukur Yanti tuh bisa ikut kegiatan online. Nah, dia tuh bulan kemarin itu dia ikut kelas Kadudi ya. Kadudi tuh bikin kelas. Kebetulan kita punya sahabat sama orang tua homeschooling yang memang beliau adalah sarjana seni rupa. Sarjana seni rupa, pengetahuan soal seninya banyak, sehingga di masa pandemi ini nyata beliau mau berbagi inspirasi, dan menurutku menarik karena yang di-share bukan teknik menggambar. Betul. Tetapi tokoh seni rupa yang ada yang terkenal, yang kemudian aliran menggambarnya menginspirasi para seniman pada saat ini. Misalnya ada siapa tuh, Pablo Picasso, ada dua Paul kan, Paul Klee, terus sama Paul Cézanne gitu. Sama terakhir kan cerita tentang memvisualisasikan cerita. Nah, jadi menurutku Kadudi ini punya cara sharing yang menarik. Jadi bukan menggambar teknik cara menggambar, tetapi lebih ke esensi menggambar sehingga anak bisa berekspresi sesuai dengan gaya dan karakternya masing-masing. Nah, Yanti sebagai anak yang senang gambar, menurutku bersyukur tuh ketemu mentor seperti Kadudi yang bisa kasih feedback walaupun secara online. Dan itu sudah ada beberapa kelasnya gitu ya, minggunya. Jadi itu menarik sih. Iya, menarik. Dan Yanti senang banget gitu ikut kelas Kadudi ya. Tuh, dan di bulan Juli ini juga kan ternyata kegiatan amati sekitar sama kegiatan Oji sama Yanti, kegiatan amati sekitar dengan Kaisan kan juga di bulan ini. Jadi bulan ini ya, bukan bulan ini justru. Jadi aku kan lihat jurnalku lagi kan. Oh iya, ternyata mereka selesai tugas-tugasnya itu tuh di bulan ini gitu, yang kemudian Oji sama Yanti videonya masuk di bungkusannya Kaisan itu ada di bulan ini. Jadi terus ikut VTS-nya juga di bulan ini kan, visual thinking strategis. Nah, itu juga di bulan ini. Jadi mereka ikut kegiatan online yang menurutku memperkaya diri mereka dengan hal-hal yang mungkin baru dan menarik. Mudah-mudahan tuh bisa jadi sesuatu hal yang berkesan.
Nah, hal baru apa nih yang dipelajari selama bulan Juli? Hal baru yang dipelajari selama bulan Juli. Ya. Yang jelas karena Oji lagi PKBM sih. PKBM, Buat aku PKBM ini baru. berarti sebetulnya. kan ada sebuah hal baru. Iya. Terus hal-hal yang mungkin selama ini tidak terpikirkan untuk dipelajari gitu kan, jadi itu menjadi hal-hal baru yang dipelajari Oji. ada pengetahuan baru gitu. Ya, dan itu menjadi sarana buat dia menulis lebih banyak. Ya karena dari PKBM-nya itu sendiri ada tugas menulis, menyalin, membuat rangkuman, ringkasan. itu kan Oji mau nggak mau menulis kan, dan itu bisa 1 lembar gitu. Kalau sebelumnya kan mungkin ya udah nulis standar aja, lah, tulis nulis namanya tuh, lah, gitu. Oh ini kan dia betul-betul menulis hal yang lain. Jadi ya, kan pengalaman. perkembangan tulisannya bisa dikasih feedback, huruf-huruf apa yang dia perlu lebih perhatikan dan sebagainya. Iya. Dan kalau Yanti sendiri, menurutku sih ya makin jago gambar digitalnya. Makin percaya diri. Terus garis-garisnya itu makin berani. Garis-garis. Terus karakter. Kalau dia gambar orang itu, gambar mata segala macam, dia semakin punya. Dia makin ngerti shadow, terus apa ya, gradasi warna gitu. Dan tidak hanya dia terapkan di digital yang lebih mudah, tapi juga secara offline-nya dia juga pelajari. Iya. Nah, kira-kira apa nih kegiatan yang diteruskan atau ditingkatkan? Atau kalau mungkin perlu dihentikan? Iya. Ya kalau aku pribadi sih aku ngelihat emang kalau yang dihentikan sih kayaknya enggak ya, tapi kalau ditingkatkan iya gitu. Kayak gitar tuh aku merasa Oji bulan ini kayaknya lebih kurang latihannya, lebih agak menurun. Tadinya kita mau membungkus, katakanlah Oji latihan 1 lagu gitu ya, sampai dia mahir, sampai dia ya oke lah, bisa oke dari depan sampai belakang lancar, terus kita dokumentasikan, kita videoin, terus naikkan di YouTube misalnya. Namun ternyata untuk mengeksekusi ini tidak mudah ternyata, karena ya kitanya juga mungkin juga sebagai orang tuanya tidak terlalu hadir, dan aku ya sebetulnya ya sebagai mentor gitarnya nggak terlalu hadir. Dan karena memang ya buat aku pribadi, seni itu memang sesuatu yang perlu dimunculkan, dan ya sepertinya bisa dibilang ya Oji itu juga sekarang lagi senang mengeksplor tools barunya dia pakai mouse-nya itu. Jadi dia hadiah ulang tahunnya kan dia pengen bikin mouse dan headset kan gitu. Jadi dia punya perlengkapan untuk mengeksplor game Minecraft-nya dengan lebih keren lagi menurut dia gitu. Dan aku lihat dia menikmati, dia makin bersemangat untuk main gamenya, dan itu sepertinya energinya lagi banyak di sana. Dan konten YouTube-nya kan juga masih berjalan kan. Nah itu akhirnya berefek ke konten YouTube-nya, karena dia jadi lebih pede untuk bikin konten YouTube Minecraft-nya itu. Iya. Jadi ya gitarnya masih tetap menjadi sebuah hal yang terus ditanyakan, dalam artian kadang-kadang Oji kalau lagi itu juga dia main. Cuma memang ya nggak usah anak sih, kita aja orang tua kalau tiba-tiba kita sudah punya habit, misalkan Oji punya kebiasaan main gitar di pagi hari, bangun tidur main gitar, tapi ketika ada sebuah hal yang lain gitu ya otomatis kayak agak-agak terlihat tidak seintens bulan sebelumnya. Ya, itu aja sih karena kan mungkin kita juga ada habit tadi itu, bangun pagi terus ya minum teh bareng, kita langsung journaling kan. Bulan ini nih kita bukan maksudnya langsung to do list ya, kita bikin tadinya sih kita mau bikin pas belum tidur malam, tapi ternyata energi kita sudah terbagi-bagi kalau malam tuh bukan santai ya, malah gitu, karena kita tuh sering ada keluar. Terus ada belajar, dan keluarnya selesai misalnya sampai jam 9 atau ada Zoom lah apa gitu, anak-anak juga ya malam tuh jadwal mereka boleh nonton, sampai ternyata jam 9-an gitu. Ya energinya sudah lebih lemah sih gitu. Tapi kalau pagi kita bangun 4:30, anak-anak kita langsung di meja luar itu kita bikin to do list bareng.
itu kayak lebih masih energi baru energi gitu. baru, betul. Dan itu juga kali yang membuat Oji gitarnya jadi bergeser, Betul. karena kan setelah kita tulis kita olahraga bareng, setelah olahraga bareng kita bersih kerja bakti, setelah kerja bakti kan dia udah ada PKBM, udah ada sarapan, aku rasa sarapan, mandi apa itu mungkin yang membuat dia jadi bergeser gitu. Tapi kan ya mungkin dia perlu menemukan juga ya kan, nggak harus di pagi semua. Kalau pagi sudah ada jadwal yang lain berarti kan bisa geser ke sore. Kan sore sebenarnya lebih lapang kan, setelah siang itu lebih lapang gitu. Ya mudah-mudahan bisa tetap menjadi sebuah skill yang Oji miliki lah, gitar ini sambil jalan. Karena ya kita sih sebenarnya tidak maksain sih, tapi Oji juga tahu bahwa bermain musik itu sebuah hal yang dia sadar bahwa suatu hari akan terpakai gitu. Dan kalau lihat Oji tuh memang dari kecil tuh lumayan punya minat sih. Maksudnya ngeliat dia dari 6 tahun tuh dia udah tertarik piano gitu, sampai kemarin usia 9 tahun tuh masih tertarik ya. Tapi dilala pianonya kan piano bulala dibawa ke Semarang ya udah berhenti gitu. Dia mulai lihat di rumah ada beberapa gitar, disitulah dia mulai. Soalnya dia udah bisa beberapa lagu, ada 3 lagu dia bisa. Sebenarnya itu tinggal sedikit lagi bisa dibungkus gitu. Tapi kayak yang ya memang belum ada. Betul. Ya itu menjadi sebuah hal yang menurut kita penting, namun belum jadi prioritas. Ambil jalan aja karena di bulan mendatang, karena ngeliat juga Uji sudah makin besar, terus kita kan belajar juga di kelas online punya rumah inspirasi tentang project based learning, tentang pentingnya bagaimana ternyata kegiatan yang memang di konsep yang kemudian itu menjadi tambahan pengetahuan yang menyenangkan. Makanya kita sepertinya aku sih sebetulnya aku mau mengalokasikan waktu khususnya di hari Jumat, di hari mereka no gadget itu untuk bikin project based learning yang outputnya adalah presentasi. Outputnya mungkin bentuknya labbook, kemudian dalam proses itu nanti mereka bisa presentasi apa yang dipelajari. Karena kan pertanyaannya mulai aneh-aneh nih, bukan aneh sih, tapi artinya mulai hal yang di luar konteks. Kita lagi ngobrol apa tiba-tiba Yanti bertanya soal uban lah gitu. Kok kenapa manusia beruban? Nah, itu kan daripada dijelaskan terus selesai, mendingan dibungkus jadi project. Gitu. Dan banyak kan pertanyaan mereka tuh yang lebih ya untuk seusia itu sih menurutku pertanyaannya ya mantap sih gitu. Nanya apakah gajah itu keturunannya mamut segala macam, itu kan hal-hal yang oke. Dan memang project based learning itu kan diawali dari pertanyaan anak, minatnya anak di mana, baru kemudian digali. Dan ya memang kita sebagai orang tua menemani gitu. Jadi ya jangan berharap bahwa anak punya minat terus ya udah kamu kerjain gitu. Tapi kan perlu pendampingan di awal gitu. Bahkan orang tua pun juga ya kalau belum punya ide kan bisa menggunakan materi-materi yang sudah ada sebenarnya gitu. Betul. Banyak kok contoh-contoh labbook yang di YouTube, Instagram gitu. Nah itu yang kemudian kita lagi mau coba di bulan ke depan, yaitu ada seminggu sekali ada project based learning. Plus kita lagi diajak kolaborasi nih sama keluarganya Mas Yuda, jadi bulan Aida. Bulan ini nih kita ditawarkan untuk membuat sebuah proyek kolaborasi, temanya tentang lingkungan, memberikan sebuah solusi. Nah, seperti apa nanti mungkin kita akan ceritakan dalam podcast selanjutnya, karena ini masih berjalan. Tapi ya buat aku pribadi sih ini seperti kayak selama ini lagi biasa berada di zona di rumah aja gitu ya. Artinya semua project di rumah segala macam, kita nggak ketemu orang nggak ke rumah kita juga gitu untuk kemudian urusan homeschooling ini atau pendidikan keluarga. Namun kemarin tuh rapat pertama ternyata buat aku menghadirkan hal-hal yang perlu aku adjust lagi di dalam diri sih sebetulnya gitu. Mempertimbangkan apakah ini menjadi proyek yang memang perlu kita ikuti, kalau ikuti apa yang bisa kita kontribusi, terus apa yang mau sejauh apa proyeknya dan sebagainya. Nah itu yang
sebetulnya menjadi bahan sebenarnya sih refleksiku sendiri sih sebetulnya. Project ini kan sebenarnya kuncinya di Oji. Kemarin kita sebelum menerima pun kan sebenarnya kita udah obrolin ke Oji, kita kasih lihat PDF-nya juga ke dia gitu. Jadi memang Oji yang memutuskan kemarin. Kalau Oji siap ya otomatis kita sebagai orang tua kan juga pasti akan mendukung gitu, menemani. Terus ya Oji juga melihat ini bagus, ini dia bilang ini bagus. Karena ada hal baru yang bisa Oji pelajari, dia bilang sih. Dan dia ngeliat ya ini hal yang baik gitu. Ya mudah-mudahan bulan depan menjadi bulan yang penuh petualangan, penuh keseruan. Dan kita lebih produktif lagi. Kita bersyukur bulan Juli berlangsung dengan baik, dan semoga bulan Agustus ini menjadi bulan yang penuh semangat. Oh ya, kita juga memperkenalkan seputar literasi finansial juga. Oh iya. Jadi bulan ini ya. Ujung bulan kita cerita. Ya, sebenarnya sih orang tuanya yang belajar ya, orang tuanya. Ya, aku belajar lagi soal definisi uang, terus sebagai alat tukar, terus bagaimana peranannya di dalam perekonomian dan sebagainya, sehingga anak-anak mengetahui bahwa uang itu adalah ide, uang itu adalah alat tukar, dan berdasarkan sejarah uang itu nilainya berkurang, sehingga kalau cuma disimpan saja di dalam celengan maka sesungguhnya nilainya berkurang. Maka itu yang kemudian sedang diperkenalkan dengan platform-platform investasi supaya kemudian mereka bisa uangnya itu bergerak lah, supaya kemudian tidak hilang begitu saja uangnya dan bisa lebih terpantau. Nah itu juga jadi pelajaran baru buat mereka, walaupun ketika waktu diterangin mungkin mereka denger nggak denger atau gimana, tapi buat aku itu perlu dimulai. Iya, dan mereka paham kok gitu. Maksudnya ya selama ini mereka biasa menyimpan uangnya di tabungan, di celengan gitu kan. Sekarang tuh mereka tahu bahwa ya tabungannya hanya pindah ke sebuah tempat yang lebih aman gitu. Karena tidak hilang atau berkurang begitu saja, tetapi dia bergerak dan kemungkinan bisa menghasilkan, bisa ada imbal baliknya lah di investasi. Menurutku menarik gitu, dari usia segitu kita sudah bisa mengenalkan ya, maksudnya karena aku ya baru kenal aja di usia berapa. Aku gitu. juga mindset keuangan kecilnya adalah untuk ditabung, untuk membeli sesuatu. Mindsetnya itu menabung gitu, bukan investasi. Iya, bukan meng-create supaya uangnya nanti bisa menghasilkan uang lagi gitu. Jadi bukan di situ. Ya aku bersyukur sih anak-anak itu mulai kita kenalkan gitu kan tentang uang itu, dan nilai gimana tambah, investasi, tentang nilai uang gitu. Banyak hal yang kita pelajari bersama ya sama anak-anak. Ya, begitu teman-teman, refleksi homeschooling perjalanan Juli kami. Semoga bisa menginspirasi dan sampai jumpa di bulan berikutnya di podcast Keluarga Nandito yang selanjutnya. Dadah. Bye.